Well, I think Indonesia has a very good chance to qualify for the World Cup. They've improved a lot compared to previous years. There's great potential in their team. You have guys like Jay Idzes, Rizky Rido, Marcelino, and Ivar Jenner who are all doing great. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini ada kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Cristiano Ronaldo minta PSSI untuk segera kembalikan Shin Tae-yong jika ingin lolos Piala Dunia 2026. Lawan Lebanon saja kesusahan, gimana lawan Irak dan Arab Saudi yang levelnya jauh di atas Indonesia. Timnas Malaysia juga tak lolos ke Piala Asia U23 setelah dikalahkan Thailand 2-1. Pelatih Malaysia Nafuzi Zain langsung dipecat usai pertandingan. Netizen Malaysia juga meminta Indonesia untuk juga memecat Vandenburg diganti Shin Tae-yong yang sudah berpengalaman. Alhamdulillah, timnas Lebanon and Kuwait di blacklist dari turnamen FIFA Matchday seumur hidup oleh FIFA. Lebanon dianggap main terlalu kasar, sedangkan Kuwait dianggap tidak profesionalisme membatalkan pertandingan secara mendadak. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Cristiano Ronaldo minta PSSI untuk segera kembalikan Shin Tae-yong jika ingin lolos Piala Dunia 2026. Lawan Lebanon saja kesusahan, gimana lawan Irak dan Arab Saudi yang levelnya jauh di atas Indonesia. Timnas Indonesia kembali menuai sorotan setelah hanya mampu bermain imbang 0-0 melawan Lebanon dalam laga uji coba FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin malam. Hasil ini terasa pahit karena pertandingan tersebut sejatinya dijadikan simulasi penting sebelum Garuda menghadapi tantangan berat di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Irak bulan depan. Sejak menit awal, pasukan Patrick Kluivert tampil dominan. Dengan komposisi baru yang dirotasi habis-habisan, hanya Emil Audero di bawah Mistar dan Jakob Sayuri di lini sayap yang dipertahankan. Nama-nama seperti Miliano Jonathans dan Mauro Zijlstra dipercaya turun sejak awal dan cukup aktif memberi ancaman melalui umpan silang. Statistik penguasaan bola yang menembus 80% menunjukkan betapa Indonesia mampu menekan lawan, namun finishing menjadi masalah utama. Babak kedua sempat membuat Emil Audero dipaksa berjibaku menghadang sepakan keras Karim Darwish. Untuk mengubah tempo, Kluivert memasukkan tenaga segar seperti Tom Haye, Eliano Reijnders, Marcelino Ferdinand, dan debutan Adrian Wibowo. Permainan memang lebih cepat, tetapi gol yang ditunggu tak kunjung lahir. Drama kecil mewarnai menit akhir ketika Marcelino bersitegang dengan pemain Lebanon hingga memicu keributan singkat. Meski situasi kembali kondusif, skor tetap tidak berubah. Hasil ini menjadi pengingat bahwa dominasi permainan saja tak cukup, Garuda harus lebih tajam bila ingin memberi kejutan di pertandingan kualifikasi mendatang. Di tengah kekecewaan publik atas performa timnas, kabar mengejutkan datang dari sosok mega bintang dunia, Cristiano Ronaldo. Pemain legendaris Portugal itu secara terbuka memberikan komentar mengenai sepak bola Indonesia. Baginya, timnas memiliki banyak pemain muda berbakat yang berpotensi menjadi bintang besar. Ia bahkan menyebut beberapa nama, seperti Marcelino Ferdinand, Jay Idzes, hingga Rizky Rido, sebagai contoh pemain yang punya kualitas mumpuni. Namun, Ronaldo juga menyinggung soal perubahan di kursi kepelatihan. Menurutnya, absennya Shin Tae-yong, yang sebelumnya meletakkan pondasi kuat bagi perkembangan timnas, terasa disayangkan. Indonesia punya banyak talenta, tapi jangan lupakan siapa yang membentuk dasar kekuatan itu. Shin Tae-yong adalah sosok penting, ucap Ronaldo. Lebih lanjut, ia juga menyampaikan pesan khusus untuk Federasi Sepak Bola Indonesia. Ronaldo meminta agar Shin Tae-yong diberi kesempatan kembali menangani tim, setidaknya di 2 laga tersisa melawan Arab Saudi dan Irak. Kalau memang ingin hasil terbaik, beri dia kepercayaan penuh. Dengan pengalamannya, saya yakin dia bisa membuat perbedaan, tegasnya. Komentar tersebut membuat heboh jagat sepak bola tanah air. Banyak penggemar menilai dukungan dari Ronaldo adalah sinyal bahwa dunia internasional mulai melirik perkembangan Garuda.
Mereka berharap ucapan mega bintang ini bisa membuka mata para petinggi PSSI bahwa keberlanjutan kepelatihan sangat penting. Pernyataan Ronaldo juga dianggap sebagai bukti kepeduliannya pada Indonesia. Ia tak hanya melihat hasil di lapangan, tetapi juga proses panjang yang sudah dibangun. Dukungan dari seorang Cristiano Ronaldo tentu bisa menjadi motivasi tambahan bagi para pemain yang sedang berjuang menjaga asa di kualifikasi Piala Dunia. Bagi sebagian orang, komentar Cristiano Ronaldo tentang sepak bola Indonesia bukanlah hal mengejutkan. Mega bintang dunia itu dikenal memiliki kedekatan khusus dengan tanah air, terutama sejak ia mengangkat seorang anak asal Aceh sebagai anak angkatnya. Hubungan emosional itu membuat Ronaldo kerap menaruh perhatian pada perkembangan sepak bola Indonesia. Melihat kiprah Garuda Muda maupun timnas senior yang semakin sering diperbincangkan, wajar jika Ronaldo ikut memberikan pandangan. Ia dikenal sebagai sosok dermawan yang peduli, bukan hanya pada lapangan hijau, tetapi juga pada kehidupan sosial. Pandangannya soal pentingnya memberi kesempatan lagi kepada Shin Tae-yong memperlihatkan kepedulian nyata, bukan sekadar basa-basi. Ronaldo menilai bahwa Indonesia sedang berada di jalur yang menjanjikan, namun jangan sampai kehilangan arah hanya karena pergantian pelatih yang tergesa-gesa. Opini ini tentu relevan, karena keberlanjutan menjadi kunci dalam membangun tim nasional yang kuat. Dari sini terlihat, perhatian Ronaldo bukan sekadar dukungan dalam bidang olahraga, melainkan bentuk dukungan moral bagi Indonesia. Mendapat pengakuan dari sosok sekelas Cristiano Ronaldo adalah kehormatan besar sekaligus motivasi untuk terus berkembang di kancah internasional. Timnas Malaysia juga tak lolos ke Piala Asia U23 setelah dikalahkan Thailand 2-1. Pelatih Malaysia Nafuzi Zain langsung dipecat usai pertandingan. Netizen Malaysia juga meminta Indonesia untuk juga memecat Vandenberg diganti Shin Tae-yong yang sudah berpengalaman. Kekecewaan tidak hanya dirasakan oleh timnas Indonesia U23 yang harus angkat koper usai takluk tipis 0-1 dari Korea Selatan. Ternyata, nasib serupa juga menimpa Malaysia. Laga penentuan Grup F kualifikasi Piala Asia U23 2026 antara Thailand dan Malaysia berlangsung penuh tensi di Stadion Thammasat, Selasa malam. Hujan deras sempat membuat kick-off molor, namun begitu pertandingan dimulai, langsung berjalan dengan ketat. Thailand tampil percaya diri dengan dominasi penuh atas bola dan intensitas serangan yang membuat barisan belakang Malaysia sibuk bertahan. Keunggulan tuan rumah lahir pada menit ke-34 melalui sontekan Kakana Hamyok. Namun hanya berselang 6 menit, Malaysia membalas lewat Aisar Hadi yang menyelesaikan peluang dengan tenang. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum. Babak kedua berjalan semakin menegangkan. Kedua tim sama-sama menciptakan ancaman, tetapi rapatnya lini pertahanan membuat gol tambahan sulit tercipta. Saat laga tampak akan berakhir seri, drama terjadi di menit injury time. Kakana Hamyok kembali menjadi pahlawan Thailand setelah mengoyak gawang Malaysia. Gol tersebut memastikan kemenangan 2-1 sekaligus memupuskan asa Harimau Malaya untuk melaju lebih jauh. Yang menarik, kegagalan Malaysia justru membuat netizen negeri jiran ramai-ramai menyinggung situasi di Indonesia. Di berbagai forum, banyak komentar bermunculan yang menyebut bahwa timnas Garuda seharusnya segera berbenah. Nama Gerald Vandenberg, pelatih U23 saat ini, jadi sorotan utama. Netizen Malaysia bahkan terang-terangan memberi saran agar Indonesia memutuskan kontrak Vandenberg. Mereka menilai sosok itu belum mampu memberikan sentuhan berarti bagi skuad muda Garuda. Sebagai gantinya, mereka mengusulkan agar Shin Tae-yong dipanggil kembali. Kalau mahu berjaya, kembalikan saja Shin Tae-yong. Dia lebih berpengalaman dan pernah kalahkan Malaysia sendiri waktu Piala Asia U23, tulis seorang warganet Malaysia dengan nada menohok. Komentar seperti itu mendapat perhatian besar dari netizen Indonesia. Sebagian menganggap pernyataan tersebut menyakitkan, namun ada pula yang melihatnya sebagai kritik membangun. Bagaimanapun, fakta bahwa Shin Tae-yong pernah mengantarkan Indonesia menyingkirkan Malaysia di ajang prestisius memang sulit dibantah. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana persaingan sepak bola tidak hanya berlangsung di lapangan, tetapi juga di jagat maya. Bahkan supporter negara lain ikut menyoroti keputusan Federasi Indonesia, seakan-akan perjalanan Garuda menjadi bahan pembicaraan publik regional. Jika menoleh ke belakang, sulit menutup mata dari jejak prestasi Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia.
Pelatih asal Korea Selatan itu bukan hanya membangun pondasi di tim senior, tetapi juga sukses menorehkan pencapaian luar biasa di level kelompok umur. Dalam periode singkat, ia berhasil membawa 3 kelompok usia berbeda lolos ke turnamen besar, sebuah catatan yang jarang dimiliki pelatih manapun. Bukan hanya soal lolos turnamen, Shin Tae-yong juga melahirkan generasi emas baru. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, hingga Ramadan Sananta adalah contoh nyata produk dari tangan dinginnya. Mereka bukan hanya menonjol di level U23, tetapi juga sudah menjadi bagian penting dari skuad senior. Shin Tae-yong dianggap sosok yang mampu mengangkat mental pemain muda Indonesia agar berani melawan tim besar. Caranya membentuk karakter dan disiplin selalu menjadi nilai lebih dibanding sekadar hasil jangka pendek. Dalam konteks saat ini, suara-suara yang meminta kembalinya Shin Tae-yong bukanlah tanpa alasan. Jika Indonesia ingin kembali konsisten, pengalaman dan ketegasannya sangat dibutuhkan. Mungkin inilah saatnya PSSI berpikir ulang, apakah akan tetap bertahan dengan pelatih yang ada, atau memberikan kepercayaan lagi kepada pria yang pernah membawa Garuda Muda mencetak sejarah. Alhamdulillah, timnas Lebanon and Kuwait di blacklist dari turnamen FIFA Matchday seumur hidup oleh FIFA. Lebanon dianggap main terlalu kasar, sedangkan Kuwait dianggap tidak profesionalisme membatalkan pertandingan secara mendadak. Timnas Indonesia menutup laga uji coba FIFA Matchday dengan hasil imbang tanpa gol melawan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin malam. Pertandingan ini sejatinya semula dijadwalkan melawan Kuwait, namun rencana itu batal mendadak sehingga Lebanon ditunjuk sebagai pengganti. Sejak menit awal, Garuda Muda tampil agresif dengan menguasai jalannya permainan. Serangan demi serangan dibangun melalui kombinasi umpan pendek dan pergerakan sayap. Akan tetapi, rapatnya barisan belakang Lebanon membuat setiap peluang Indonesia kandas sebelum sampai ke kotak penalti. Hampir seluruh pemain tim tamu turun bertahan, hanya mengandalkan serangan balik cepat untuk mencari kesempatan mencetak gol. Salah satu momen berbahaya hadir di awal babak kedua ketika Karim Darwish berhasil melepaskan diri dari kawalan. Sepakannya mengarah langsung ke gawang, namun Emil Audero dengan refleks gemilang berhasil menepis bola dan menjaga skor tetap aman. Sementara itu, Indonesia yang mencoba berbagai variasi serangan tercatat melepaskan 9 percobaan, tetapi ironisnya tidak ada yang benar-benar tepat sasaran. Tensi pertandingan ikut memanas. Beberapa kali terjadi gesekan antara pemain kedua tim, menandakan intensitas tinggi di lapangan. Meski demikian, wasit mampu meredam situasi sehingga laga bisa berlanjut hingga akhir. Kapten Indonesia, Jay Itzes, mengakui rasa kecewa karena timnya gagal mencetak gol meski tampil dominan. Ia juga memberi apresiasi terhadap perlawanan Lebanon yang tampil disiplin sepanjang laga. Hasil imbang ini menjadi pengingat penting bahwa efektivitas serangan harus ditingkatkan sebelum menghadapi lawan berat di kualifikasi Piala Dunia. Kejadian ini akhirnya memancing reaksi langsung dari FIFA. Presiden FIFA dalam pernyataannya menyebut bahwa Kuwait dengan Lebanon berpotensi dikeluarkan dari daftar peserta FIFA Matchday di masa mendatang. Menurut FIFA, Kuwait telah menunjukkan sikap tidak profesional dengan membatalkan laga yang sudah dijadwalkan bersama Indonesia. Tindakan sepihak itu dianggap merugikan lawan, supporter, dan juga kredibilitas federasi internasional. Sedangkan Lebanon dikritik karena menampilkan permainan yang kelewat keras saat melawan Indonesia. Kami tidak bisa membiarkan tindakan seperti ini terus berulang. Kuwait dan Lebanon akan masuk dalam daftar pengawasan khusus, dan kemungkinan besar tidak diizinkan lagi mengikuti FIFA Matchday, tegas Presiden FIFA, Gianni Infantino, dalam pernyataannya. Kabar ini disambut hangat oleh publik Indonesia, yang merasa bahwa akhirnya federasi tertinggi sepak bola dunia memberikan perhatian serius. Banyak yang menilai bahwa blacklist ini pantas dijatuhkan, sebagai pelajaran bahwa setiap negara harus menghargai komitmen dan menjunjung tinggi sportivitas di lapangan. Meski keputusan ini masih menunggu proses final, sinyal keras dari FIFA sudah cukup menjadi peringatan. Tidak ada ruang untuk tindakan semaunya, apalagi ketika menyangkut agenda resmi. Bagi Indonesia, keputusan ini sekaligus menjadi bentuk dukungan moral setelah dirugikan oleh dua pihak sekaligus. Setelah memberi peringatan keras kepada Kuwait dan Lebanon, FIFA juga mengambil langkah diplomatis. Federasi dunia itu menyampaikan permintaan maaf langsung kepada Indonesia. Mereka menilai Indonesia telah menjadi korban dari sikap tidak profesional dua negara tersebut.
Dalam pernyataannya, FIFA menekankan bahwa Indonesia seharusnya mendapatkan pengalaman bertanding yang adil dan bermanfaat, bukan justru dirugikan oleh keputusan sepihak maupun permainan kasar. Kami meminta maaf kepada PSSI dan masyarakat Indonesia atas ketidaknyamanan ini. Jika ada negara yang bertindak serupa di masa depan, segera laporkan kepada kami, ujar Presiden FIFA. Ucapan tersebut memberi kelegaan tersendiri bagi PSSI dan publik tanah air. Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI pun diminta untuk lebih tegas melaporkan apabila ada pelanggaran etika serupa. Dengan begitu, FIFA bisa langsung mengambil tindakan tanpa harus menunggu masalah melebar. Bagi supporter, permintaan maaf ini dianggap sebagai bentuk penghargaan terhadap posisi Indonesia yang kini makin diperhitungkan di dunia sepak bola. Mereka melihat bahwa suara Indonesia mulai didengar, bahkan oleh organisasi tertinggi sepak bola dunia. Situasi ini menjadi bukti bahwa setiap negara anggota memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan adil. Bagi Indonesia, kejadian ini justru bisa menjadi motivasi tambahan menjelang laga-laga penting berikutnya di kualifikasi Piala Dunia. Ex-striker Timnas bongkar fakta mengejutkan, Hoki Caraka disebut tak pantas jadi andalan Garuda Muda. Nama Jens Raven langsung disebut lebih hebat dan jadi top skor Piala AFF U23. Ex-penyerang Timnas Indonesia, Indrianto Nugroho, menyalakan sorotan tajam ke arah Hoki Caraka yang kini membela Garuda Muda di ajang Piala AFF U23. Kritik pedas itu membuat publik terhenyak, karena menurutnya Hoki belum menunjukkan kualitas sebagai striker utama yang diharapkan. Ketika disodorkan pertanyaan siapa yang lebih hebat antara Hoki Caraka atau Jens Raven, tanpa ragu Indrianto langsung memilih Jens. Baginya, perbandingan kedua pemain itu sudah sangat jelas terlihat di lapangan. Nama Jens Raven lebih mencolok, sementara Hoki justru gagal unjuk gigi. Mari kita bicara data. Jens Raven kini bercokol sebagai top skor sementara Piala AFF U23 dengan torehan 7 gol. Sebaliknya, Hoki yang sudah tampil di 3 laga malah tak sekalipun merobek gawang lawan. Kontras sekali dengan statusnya yang sudah mengantongi 10 caps bersama Timnas Indonesia Senior. Ekspektasi tinggi pun berubah jadi kekecewaan. Lebih parahnya lagi, bukannya membantu tim dengan kontribusi gol, Hoki justru beberapa kali membuat kesalahan umpan. Bahkan, ada momen blunder yang nyaris membuat gawang Indonesia U23 kebobolan. Situasi itu makin memperkuat opini bahwa Hoki masih jauh dari level striker yang siap jadi tumpuan. Namun, Indrianto tak sepenuhnya menutup pintu bagi Hoki. Ia mengingatkan bahwa usia penyerang PSS Sleman itu masih sangat muda, baru 20 tahun. Perjalanan kariernya masih panjang. Kritik keras ini justru bisa menjadi cambuk agar Hoki sadar bahwa dirinya harus bekerja lebih keras. Publik tentu berharap Hoki bisa bangkit. Dengan fokus latihan, disiplin, dan mental yang lebih kuat, peluang untuk memperbaiki performa tetap terbuka lebar. Sebab sepak bola bukan hanya soal talenta, tapi juga kerja keras tanpa henti. Kini, pertanyaan yang menggantung, apakah Hoki akan menjawab kritik itu dengan pembuktian nyata, atau justru tenggelam oleh sorotan tajam publik. Yang jelas, perbandingan dengan Jens Raven di Piala AFF U23 ini sudah membuat situasi semakin panas. Rivalitas Persija vs Persib makin membara usai Tom Haye dan Eliano Reijenders pilih Maung Bandung. Jordi amat tegas ingatkan dua rekan timnas jangan sampai rayakan kemenangan di hadapan Macan Kemayoran. Rivalitas klasik Persija Jakarta dan Persib Bandung kembali naik level. Musim ini, api persaingan sudah dipastikan membara lebih dari sebelumnya. Kenapa? Karena dua pilar timnas Indonesia, Tom Haye dan Eliano Reijenders, resmi memilih seragam biru Maung Bandung. Langkah Persib jelas bukan main-main. Klub asal Bandung itu bergerak cepat jelang penutupan bursa transfer. 4 pemain anyar langsung diamankan, dan 2 nama paling mencuri perhatian tentu saja Tom Haye serta Eliano Reijenders. Kontrak berdurasi 2 musim langsung disodorkan, tanda betapa seriusnya Persib memperkuat lini tengah. Yang bikin panas, Tom Haye sebelumnya sempat dikaitkan dengan Persija. Rumor sudah berhembus kencang, tapi alih-alih ke Jakarta, ia malah berlabuh ke kubu rival abadi. Sontak, ini jadi bahan bakar baru untuk tensi El Clasico Indonesia.
Bek andalan Persija, Jordi Amat, buka suara soal kepindahan dua rekannya di timnas. Bukan sekadar komentar basa-basi, pernyataan Jordi syarat dengan nada tegas penuh gengsi rivalitas. Ia memang memberikan doa dan dukungan. Tapi ada garis batas yang jelas, di level klub, mereka bukan lagi kawan. Mereka kini lawan yang harus ditaklukkan. Jordi bahkan sudah menandai dua tanggal penting di kalendernya. Persib lebih dulu menjamu Persija pada 11 Januari. Lalu giliran Macan Kemayoran yang jadi tuan rumah pada 10 Mei. Dua duel yang dipastikan bakal menyita perhatian publik sepak bola Indonesia. Meski mengakui kualitas Tom Haye dan Eliano Reijenders, Jordi Amat menegaskan satu hal. Ia tak mau melihat keduanya merayakan kemenangan di hadapan Persija. Baginya, sukses boleh saja menghampiri dua gelandang itu di banyak laga, tapi jangan coba-coba saat berjumpa Macan Kemayoran. Nada provokatif Jordi ini menegaskan, rivalitas Persija dan Persib bukan sekadar duel 90 menit. Lebih dari itu, ini soal harga diri, soal siapa yang lebih berkuasa di panggung El Clasico Indonesia. Musim ini, tensi makin membara, dan publik hanya bisa menunggu ledakan besar saat kedua tim akhirnya bertemu di lapangan. Jay Izzes resmi tiba di training camp Timnas Indonesia, disambut hangat dengan pelukan para staf pelatih. Baru debut di Serie A lawan Emil Audero, kini sang kapten Garuda siap tempur di FIFA Matchday. Kehadiran Jay Izzes di training camp Timnas Indonesia langsung bikin geger publik sepak bola nasional. Bek jangkung yang kini mengenakan seragam Sassuolo itu akhirnya mendarat di tanah air untuk menjawab panggilan Garuda. Ia bukan sekadar pemain biasa, melainkan kapten Timnas Indonesia, sosok yang bakal jadi tumpuan besar menjelang FIFA Matchday September melawan Taiwan dan Lebanon. Namun cerita kedatangannya bukan sekadar rutinitas. Sebelum bergabung dengan skuad Merah Putih, Izzes baru saja merasakan atmosfer Serie A bersama klub barunya. Laga debutnya berlangsung panas di markas Cremonese pada Jumat, 29 Agustus. Sassuolo memang tumbang 2-3, tapi Izzes tampil penuh 90 menit. Dan menariknya, di lapangan ia justru berhadapan langsung dengan sesama punggawa Timnas Indonesia, Emil Audero Mulyadi, kiper utama Cremonese. Pertandingan itu seakan jadi preview bagaimana kekuatan Garuda bisa tersebar di kancah Eropa. Fabio Grosso, pelatih Sassuolo, bahkan langsung memberi kepercayaan besar dengan menduetkan Izzes bersama Tarik Muharemovic, bek jebolan Juventus. Artinya, masa depan Izzes di Serie A terlihat cerah, meski debutnya berakhir pahit. Setelah duel itu, fokusnya beralih. 2 pekan penuh akan ia habiskan untuk mengawal lini belakang Indonesia di FIFA Matchday. PSSI pun menyambutnya dengan hangat. Akun Instagram resmi Timnas mengunggah momen kedatangannya pada Senin siang. Mengenakan kaos putih dan topi hitam, Izzes tampak tenang, lalu satu persatu menyapa staf pelatih. Ada Jordi Cruyff yang memeluknya, disusul Alexander Swiers yang baru saja diangkat sebagai direktur teknik, lalu Denny Lenzat, Alex Pastor, hingga pelatih fisik Quentin Jacoba. Menariknya, itu jadi pertemuan perdana Izzes dengan Swiers. Sebuah momen penting, karena keduanya sama-sama punya tanggung jawab besar untuk masa depan Garuda. Di ujung video penyambutan itu, Izzes pun menyampaikan pesan untuk fans Indonesia. Sebelumnya, ia juga sempat mengirimkan dukungan dari jauh setelah menyoroti situasi di Indonesia beberapa waktu lalu. Kehadiran Izzes jelas bukan sekadar menambah daftar nama. Dia datang sebagai simbol harapan. Sosok yang bisa mengangkat mental, sekaligus bukti bahwa pemain Indonesia di Eropa memang layak jadi tulang punggung Garuda. Indonesia U17 hancurkan Uzbekistan tanpa ampun, Vietnam kaget bukan main. Garuda Asia bikin gempa besar di Piala Kemerdekaan 2025. Publik sepak bola Vietnam benar-benar terdiam. Mereka tak percaya ketika mendengar kabar Timnas U17 Indonesia sukses menumbangkan Uzbekistan dengan skor meyakinkan. Kemenangan ini dianggap sebagai gempa besar yang mengguncang Asia Tenggara. Di balik kejutan tersebut, ada tangan dingin Nova Arianto yang meracik skuad Garuda Asia di ajang Piala Kemerdekaan. Pertandingan sengit itu berlangsung pada Jumat, 15 Agustus di Stadion Utama Sumatera Barat, Deli Serdang.
Lawan yang dihadapi bukan tim sembarangan, melainkan kontestan Piala Dunia U17. Namun hasil di lapangan justru berbalik mengejutkan. Indonesia tampil percaya diri, bahkan sejak menit-menit awal sudah menunjukkan agresivitas. Kerja keras itu berbuah manis ketika Dimas Prasetyo mencetak gol cepat di menit ke-13. Suasana stadion meledak, dukungan penonton jadi energi tambahan. Uzbekistan yang dikenal punya fisik kuat dan disiplin taktik terlihat kewalahan. Paruh kedua makin panas. Serangan balik cepat Indonesia berhasil menghukum lawan untuk kedua kalinya. Kali ini giliran Muhammad Al-Ghazani yang membobol gawang Uzbekistan di menit ke-68. Dua gol sudah cukup membuat sang raksasa Asia Tengah tak berkutik. Hingga peluit panjang berbunyi, mereka gagal mencetak satupun gol balasan. Sementara itu, di pertandingan lain Mali juga menunjukkan kekuatan dengan menghajar Tajikistan 4-2. Hasil ini otomatis membuat duel Indonesia kontra Mali pada Senin, 18 Agustus menjadi laga penentu sekaligus ujian terbesar. Jika Garuda Asia bisa kembali tampil solid, bukan mustahil mereka bisa memetik hasil positif lagi. Namun perjalanan belum selesai. Euforia kemenangan atas Uzbekistan harus segera ditinggalkan karena tantangan sesungguhnya sudah menunggu. Di Piala Dunia U17, yang akan digelar pada November di Qatar, Indonesia berada di grup maut bersama Brasil, Zambia, dan Honduras. Masyarakat sepak bola Vietnam jelas sulit menerima kenyataan bahwa tim yang mereka remehkan justru bisa menumbangkan lawan sekuat Uzbekistan. Fakta ini membuat mereka kaget bukan main. Indonesia U17 telah membuktikan, main di kandang dengan semangat juang tinggi bisa mengalahkan siapa saja. Timnas Indonesia siap bikin geger ASEAN di FIFA Matchday September. Vietnam dan Thailand ketar-ketir lihat Garuda melesat. Timnas Indonesia kembali jadi sorotan, bukan hanya di tanah air tapi juga di kawasan ASEAN. Laga FIFA Matchday bulan September diprediksi bakal bikin Vietnam dan Thailand kepanasan. Bukan sekadar uji coba, tapi panggung besar untuk Garuda mendeklarasikan diri sebagai calon penguasa baru Asia Tenggara. Fakta di lapangan tak bisa dibantah. Indonesia saat ini ada di ranking 118 FIFA, hanya terpaut 15 poin dari Vietnam yang duduk di peringkat 113. Bedanya, Vietnam bulan ini tidak punya agenda resmi FIFA Matchday. Mereka cuma melawan klub lokal, yang jelas tidak memberi tambahan poin. Artinya, ini kesempatan emas buat Indonesia untuk memangkas jarak, bahkan bisa langsung menyalip rival tradisionalnya itu. Dua laga sudah menunggu. Taiwan pada tanggal 5 September lalu Lebanon pada tanggal 8 September di Stadion Gelora Bung Tomo. Taiwan sendiri ada di ranking 172 dunia, beda jauh dari Indonesia. Tapi siapa bilang pertandingan mudah bisa diremehkan? Justru lawan seperti inilah yang bisa memberi kejutan bila Garuda lengah. Tantangan sesungguhnya datang dari Lebanon. Peringkat 112 dunia, hanya 6 tingkat lebih tinggi dari Indonesia. Mereka memang sedikit lebih unggul di atas kertas, tapi jangan lupa, Lebanon sedang dalam masa transisi dan masalah stabilitas jadi titik lemah utama. Sementara itu, Garuda justru sedang on fire, kombinasi pemain lokal dan keturunan makin menyatu, permainan lebih solid, lebih terorganisir, dan lebih percaya diri. Setiap kemenangan di FIFA Matchday bernilai 4-5 poin. Kalau Indonesia mampu menyapu bersih dua laga ini, 8-9 poin bisa langsung masuk kantong. Jangan anggap kecil, karena di peta ranking FIFA, setiap angka punya efek besar. Inilah kenapa PSSI menuntut kemenangan mutlak dari anak asuh Patrick Kluivert. Target jelas, performa konsisten, dan hasil positif jadi harga mati. Vietnam pernah merajai ASEAN dengan ranking 94 dunia pada 2020, kini terjun bebas ke posisi 113. Thailand pun tak banyak bergerak, mandek di peringkat 103. Sedangkan Indonesia, justru melesat dengan tren menanjak yang bikin iri. Pelatih kawakan Rahmat Darmawan bahkan menegaskan, duel melawan Taiwan dan Lebanon bukan sekadar laga persahabatan. Ini modal penting menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Saudi Arabia dan Irak sudah menunggu, dan Garuda harus benar-benar siap.